شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan bahwa amal yang paling berat adalah amal hati. Semua amal-amal hati itu berat. Dan contoh amal hati atau amalul qulub seperti ikhlas, tawakal, sabar, qanaah, menahan marah, itu adalah contoh-contoh amal hati yang berat untuk dilakukan. Dan hati akan semakin berat melakukan amal-amal ini kalau hati itu bermasalah. Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadis yang masyhur, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ada sekerat daging, jika baik ini maka baik seluruhnya, jika rusak maka rusak juga seluruhnya. Sekerat daging itu adalah hati. Maka kita setiap muslim wajib untuk memperhatikan bagaimana kondisi hati kita. Jangan sampai hati kita bermasalah, tapi kita merasa hati itu aman-aman saja. Ibarat mesin mobil, mungkin cek engine-nya sudah nyala, tapi kita terus paksa untuk berjalan. Demikian hati kita. Kita harus periksakan kondisi hati kita. Apabila kita merasa sulit untuk membawa hati beramal, ikhlas, sabar, tawakal, menahan marah, dan lain sebagainya, maka bisa dipastikan bahwa hati dalam kondisi tidak fit. Hati sedang bermasalah. Sebulan penuh di bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan nafsu dan untuk memperbaiki hati. Hasilnya adalah setelah Ramadan, bagaimana kondisi hati kita? Apakah semakin baik atau tidak ada perubahan, atau bahkan mungkin semakin buruk? Maka ada 4 treatment yang harus kita perhatikan berkaitan dengan hati kita. Dan ini penting untuk dilakukan, untuk memastikan kondisi hati kita. Treatment pertama adalah coba perhatikan gizi hati. Hati sama seperti jasmani. Dia perlu makanan, dia perlu gizi. Mungkin hati kita sudah kurus, kering, kerontang, kurang gizi, sehingga dia sulit untuk dibawa beramal, sulit dibawa ikhlas, sulit dibawa untuk sabar, sulit dibawa untuk qanaah, sulit dibawa untuk tawakal, mungkin karena dia kurang gizi.
Maka perhatikan gizi hati. Apa itu gizi hati? Makanan hati. Gizi hati, makanan hati adalah ilmu. Maka jangan sampai hati itu kering dan kosong dari ilmu. Nabi SAW mengumpamakan hati yang tidak terisi Quran misalnya, itu seperti al-baitul kharib. Al-jawful ladzi laisa syai'un fihi minal Qur'an kal baitil kharib. Hati yang tidak terisi sedikit pun dari Al-Qur'an itu seperti hati yang rusak, seperti rumah yang rusak. Rumah yang rusak itu tidak bisa ditempati. Mungkin isinya kalajengking, ular, dan binatang-binatang berbisa lainnya. Itulah hati yang tidak terisi dengan ilmu seperti rumah yang rusak. Seperti jasmani yang kurus, tidak bisa untuk dibawa beramal. Sulit untuk dibawa beramal. Itu yang pertama. Pastikan dan perhatikan gizi hati kita. Oleh karena itu moto seorang muslim adalah tiada hari tanpa ilmu. Artinya harus ada satu hari ini gizi hati yang kita penuhi, yaitu ilmu. Maka salah satu doa yang kita baca setiap pagi setelah salat subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Karena itu adalah gizi bagi hati. Kemudian baru yang kedua yaitu rizqan thayyiban. Ini gizi bagi jasmani, yaitu rezeki yang baik. Lebih didahulukan penyebutan gizi bagi hati daripada gizi bagi jasmani. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Treatment yang kedua adalah apabila kita mendapati hati kita sulit untuk dibawa beramal, mungkin hati itu kurang latihan. Hati perlu dilatih. Sama seperti jasmani kita. Kalau kita melatih jasmani kita untuk melakukan suatu kegiatan, satu aktivitas, satu pekerjaan, maka itu akan mudah kita lakukan. Contohnya kita angkat barbel setiap hari 50 kilo. Kita latih tangan kita untuk mengangkat barbel itu, maka akan terbiasa untuk mengangkatnya. Bahkan tidak terasa. Tapi bagi yang tidak terlatih, mungkin tidak akan terangkat oleh tangannya. Sama seperti hati perlu latihan juga. Mungkin kalau kita dapati hati kita susah untuk diajak beramal, mungkin hati itu kurang latihan. Maka Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, contohnya, Nabi mengatakan, وَمَنْ تَصَبَّرَ صَبَّرَهُ اللَّهُ. Barang siapa yang melatih hatinya untuk sabar, maka Allah akan berikan kesabaran itu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, إِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ. Sesungguhnya kesantunan itu dapat diraih dengan melatih diri untuk santun. Jadi segala sesuatu bisa kita raih dengan latihan. Maka ada pepatah orang tua kita yang berkata atau berbunyi, Allah bisa karena biasa. Hal itu bisa kita lakukan karena kita membiasakannya. Demikian juga hati. Kadang-kadang perlu jatuh bangun untuk melatih hati itu. Misalnya, salah satu amal hati adalah taubat. Kalau saya bertanya, taubat itu amal apa? Apakah amal anggota badan, amal tangan, amal kaki, amal lisan, atau amal hati? Taubat itu. Dasarnya taubat itu adalah amal hati. Dan itu berat. Maka kadang-kadang kita bertaubat pun harus jatuh bangun. Maka perlu latihan di situ agar hati terbiasa melakukan amal-amalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan penyakit-penyakit hati. Coba sesering mungkin kita mengecek kesehatan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Banyak sekali penyakit-penyakit hati. Contohnya, wahan, cinta dunia. Takut mati, itu salah satu penyakit hati. Futur, sombong, kikir, bakhil, toma. Itu penyakit-penyakit hati. Sama seperti jasmani juga. Kalau tangan kita sehat walafiat, dia bisa mengangkat beban yang berat. Bisa terangkat. Tapi kalau sedang terkilir, jangankan mengangkat beban, mengangkat tangan itu sendiri tidak mampu. Kalau dia sedang sakit, terkilir misalnya. Sama seperti hati. Kalau hati kita susah untuk dibawa beramal, susah untuk ikhlas, misalnya contohnya, mungkin ada penyakit di situ. Sehingga dia susah untuk dibawa beramal.
Maka perhatikan, coba sering-sering kita mengecek kesehatan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Dan ada penyakit hati yang paling berbahaya. Dia ibarat kanker bagi jasmani kita. Penyakit hati yang paling berbahaya itu, yang paling mematikan hati itu adalah nifak, kemunafikan. Oleh karena itu para sahabat, mereka selalu memastikan bahwa hati mereka itu selamat dari penyakit nifak. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, dia berkata, "Adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna ala anfusihim minan nifaq." Aku telah bertemu 30 orang sahabat Nabi. Mereka semuanya mengkhawatirkan diri mereka terkena penyakit nifak. Itu penyakit hati yang paling berbahaya, yaitu penyakit nifak. Maka perhatikan kesehatan hati kita. Mungkin ada penyakit-penyakit di situ. Dan penyakit ini juga ada stadiumnya. Ada stadium 1, 2, 3 sampai stadium 5. Orang yang parah sekali penyakit hatinya mungkin hatinya sudah tertutup dan mati, tidak bisa diajak untuk beramal lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Itu treatment yang ketiga, yaitu pastikan hati itu sehat dari penyakit-penyakitnya, bersih dari penyakit-penyakitnya, penyakit-penyakit hati. Treatment yang keempat, hati-hati dengan musuh hati. Hati itu punya musuh yang selalu ingin mengalahkan hati kita, yang ingin selalu mengalahkan hati tersebut. Apa musuh-musuh hati itu? Musuh hati ada 3. Yang pertama adalah syaitan. Setan tahu dan mengerti bahwa hati itu panglima bagi tubuh. Apabila panglima ini sudah mengibarkan bendera putih, maka pasukan pun akan menyerah. Anggota-anggota tubuh kita yang lain mengikuti perintah hati, tidak melawan. Mata kita gunakan untuk maksiat misalnya, mata tidak melawan, dia akan mengikuti kata hati kita. Tangan, kaki, dan semua anggota tubuh. Hati itu adalah panglima. Setan tahu itu, maka dia menyasar, membidik hati kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan ini di dalam kitabnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang senantiasa membisikkan waswas ke dalam hati manusia. Sudur yaitu kulub, hati. Jadi yang dilumpuhkan oleh syaitan adalah hati manusia. Dia mengalir dalam tubuh kita seperti aliran darah untuk mematikan dan menyasar, menarget hati kita. Apabila hati sudah mati ataupun kalah, menyerah, maka semua anggota tubuh akan menyerah juga. Itu musuh hati yang pertama, yaitu syaitan. Musuh hati yang kedua adalah dunia. Dunia ini musuh hati. Berapa banyak hati-hati yang kalah karena dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut itu di dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah ujian, godaan, cobaan. Dan coba lihat, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kamu, tapi yang lebih aku takutkan atas kamu, umat beliau, adalah antubsatolakumud dunia. Dibentangkan bagi kamu dunia ini. Dan itu adalah musuh hati kita. Kata orang, hati-hati dengan 3 ta. Harta, tahta, wanita, itulah dia dunia. Coba lihat bagaimana dunia itu merusak. Kumpulan apa saja, baik itu organisasi, yayasan, atau apapun namanya. Ketika tidak ada dunia, mereka akur. Tapi begitu ada dunia di tengah-tengah mereka, mereka tempur. Begitu merusaknya dunia itu bagi hati manusia. Itu musuh yang kedua. Dan musuh yang ketiga adalah dosa. Nabi mengibaratkan dosa itu seperti bintik hitam pada hati. Semakin besar dosa, semakin besar bintik hitam yang menempel di hati. Bintik kecil sekalipun atau dosa kecil, jika terlalu banyak maka akan menutupi hati. Sehingga hati itu akan tertutupi dengan ron. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ron, bintik hitam
yang telah menutupi hati mereka bima kanu yaksibun, disebabkan dosa yang mereka lakukan. Dosa-dosa ini yang akan menutupi hati. Semakin banyak bintik hitam itu, maka akan semakin tertutup hati itu, sehingga hati tidak bisa digunakan untuk beramal. Kalau kita umpamakan hati itu seperti cermin apabila sudah tertutupi bintik-bintik hitam, maka dia tidak akan bisa dibuat untuk bercermin. Dia tidak akan bisa menampilkan bayangan seperti benda aslinya. Bahkan dia tidak menampilkan apa-apa. Kita tidak bisa melihat apa-apa, seperti kita melihat cermin yang hitam. Seperti itu hati yang sudah tertutupi dengan noda dosa. Tidak bisa dipakai untuk apa-apa lagi. Dan jangan remeh. Sebagian orang punya prinsip, saya buat dosa nanti saya bertaubat. Bukankah taubat menghapus apa-apa yang ada sebelumnya? Benar. Taubat memang menghapus catatan dosa kita. Apabila taubat kita taubatan nasuha, insya Allah yang tertulis di buku catatan kita terhapus. Tapi tidak dengan apa yang ada di hati. Dosa itu walaupun kita sudah bertaubat darinya, dia akan menyisakan buram. Inilah dia noda-noda dosa, bekas-bekas dosa yang ditinggalkan walaupun kita sudah bertaubat. Oleh karena itu orang yang bertaubat sekalipun ada kemungkinan dia balik kembali kepada dosanya. Karena itulah dia noda yang ditinggalkan oleh dosa. Seperti kaca atau cermin yang kita tutupi dengan bintik hitam lalu kita hapus. Lalu ditutupi lagi dengan bintik hitam, kita hapus lagi. Begitu berulang-ulang sehingga itu akan menyisakan buram pada cermin itu. Itulah dia buram dosa. Walaupun kita sudah bertaubat dan menyekanya dan membersihkannya berkali-kali dengan taubat, tapi buram dosa itu tidak akan hilang. Maka jangan kita menganggap remeh perbuatan dosa. Walaupun kita tahu dan yakin, sadar bahwa kita pasti berbuat dosa. Tapi jangan anggap remeh dosa itu, karena dia menyisakan buram pada hati kita. Itulah 4 treatment yang harus kita perhatikan berkaitan dengan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang salim. Ya, hati yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al-mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa ghnina bi fadlika amman siwak. Ibadallah rahimakumullah. Innallaha ta'ala yaqulu fi kitabil majid wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa aqimis shalah.